Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Alistia dari Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dan strategi dakwah untuk salah satu penugasan pada mata kuliah Ilmu Retorika dan Fikih Dakwah. Adapun poin yang akan dibahas di sini diantaranya ada pengertian dakwah, metode dakwah, dan strategi dakwah. Pengertian dakwah, dakwah dalam Islam itu sendiri berarti ajakan kepada orang-orang baik secara individu, kelompok, kepada masyarakat dan juga bangsa untuk menuju ke jalan Allah yang sudah terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 125 atau untuk mengajak pada perbuatan kebaikan dan menghindari pada keburukan. Terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 104. Sehingga intinya dakwah itu adalah mengajak pada kebaikan untuk disebarluaskan kepada masyarakat luas, yang mana yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada zamannya. Terdapat 4 unsur penting di dalam praktek dakwah, yakni pelaku dakwah atau da'i, penerima dakwah atau sasaran dakwah atau disebut dengan mad'u, materi dakwah atau pesan ajaran Islam yang akan disampaikan, dan media atau saluran dakwah. Adapun tujuan dakwah ini yaitu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut, sebagian umat Islam menggunakan pendekatan dakwah secara struktural dan sebagian lain menggunakan pendekatan dakwah secara kultural. Dakwah struktural itu merupakan gerakan dakwah yang ada di dalam atau pada kekuasaan. Sedangkan dakwah kultural merupakan aktivitas dakwah yang menekankan pada pendekatan. Islam kultural yaitu kegiatan dakwah dengan memperhatikan, memperhitungkan, dan memanfaatkan adat istiadat, seni, dan budaya lokal yang tidak menentangkan dengan ajaran Islam dalam proses menuju kehidupan Islam. Salah satu organisasi dakwah Islam yang menggunakan pendekatan dakwah struktural dan kultural adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi dakwah Islam terbesar di Indonesia, di mana komunikasi organisasi dijadikan cara untuk berdakwah Islamiyah kepada anggota dan masyarakat luas. Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 Masehi dengan strategi dakwah yang berpusat pada pembaruan dan purifikasi. Metode dakwah. Dalam kegiatan dakwah, subjek dakwah harus mampu mencari metode yang sesuai untuk digunakan, sehingga tujuan dakwah dapat tercapai. Terdapat 3 metode dakwah yang secara tegas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan pelaku dakwah lainnya, yaitu bi'al-hikmah, mau'izah al-hasanah, dan mujadalah. Yang pertama, dakwah bi'al-hikmah adalah pendapat atau uraian yang benar dan memuat alasan atau dalil yang dapat menampakkan kebenaran dan menghilangkan keraguan. Dakwah dengan hikmah pada intinya merupakan penyeruan atau pengajakan dengan cara bijak, filosofis, argumentatif, adil, penuh kesabaran dan ketabahan. Hal ini dimaksudkan agar pelaku dakwah memperhatikan situasi dengan menggunakan pola relevan dan realistis sesuai tantangan dan kebutuhan. Yang kedua, mau'izah al-hasanah adalah metode dialog atau pidato yang digunakan oleh komunikator, di mana objek dakwah dapat memahami dan menganggap bahwa pesan yang disampaikan adalah sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya. Konsep mau'izah ini diartikan sebagai tutur kata atau nasihat yang baik, sehingga dakwah yang ditempuh dengan menggunakan metode ini orientasinya lebih pada menjawab kebutuhan objek dakwah yang mendesak. Dengan demikian, dakwah al-mau'izah al-hasanah jauh dari sikap egois, agotasi emosional, atau apologi. Cara dakwah ini lebih spesifik ditujukan kepada kelompok mad'u yang kurang mampu menganalisa maksud dari materi yang disampaikan. Yang ketiga adalah dakwah mujadalah, yaitu cara berdiskusi dan berdebat dengan lemah lembut dan halus serta menggunakan berbagai upaya yang mudah sehingga dapat membendung hal-hal yang negatif dari objek dakwah. Konsep tersebut merupakan kerangka upaya kreatif dan adaptif dari pelaku dakwah dalam menjalankan misi dakwahnya. Metode ini biasanya ada watak dan suasana yang khas, yakni bersifat terbuka dan transparan, konfrontatif dan reaksionis. Namun pelaku dakwah harus tetap berpegang teguh pada karakteristik dakwah itu sendiri. Berdebat dan berdiskusi bukan mempertahankan kesalahan karena menjaga reputasi dan integritas, namun berdebat mencari solusi yang terbaik. Adapun strategi dakwah yaitu untuk mencapai tujuan, sedangkan pentingnya suatu tujuan adalah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus perhatian dari ahli dakwah memang penting untuk ditujukan kepada strategi dakwah, karena berhasil atau tidaknya kegiatan dakwah itu dapat ditentukan oleh strategi dakwah itu sendiri. Berikut strategi dakwah Muhammadiyah diantaranya: mengedepankan ajaran Islam sesuai dengan syariat, membentuk lembaga bimbingan manasik haji, membangun budaya dialog dan pembinaan generasi muda, dakwah melalui media sosial, dakwah kultural, dan dakwah melalui pemberdayaan umat di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan.
Terima kasih. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.